Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Kembali lagi bersama aku, Afifah. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian tentang trik sukses ala TKW. Cara pintar memanage uang dari hasil gaji TKW. Oke guys, supaya kita semua TKW itu tidak selamanya menjadi TKW, tapi kita harus bisa memanage uang dari hasil gaji TKW. Babu luar negeri itu harus pintar memanage ya guys, harus pintar menyimpan, menabung supaya tidak selamanya menjadi babu luar negeri, agar kita bisa menjadi orang yang sukses. Oke, agar bisa terkumpul modal untuk membuka usaha menjadi orang yang sukses. Oke, gimana sih trik cara memanage uang dari hasil TKW? Stay tune terus ya, tapi my channel Rula Jin Official. Oke guys, sebelum aku memulai video ini, sebelum aku mengasih tahu trik sukses ala TKW kepada kalian semua, seperti biasa aku ingin memperingatkan kalian semua untuk selalu jaga kebersihan dan kesehatan. Terutama kalau bepergian harus memakai masker dan membawa hand sanitizer, supaya kita semua terhindar dari virus-virus yang sedang viral dan berbahaya saat ini, yaitu COVID-19. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Allahumma amin. Oke, trik pertama yaitu sisihkan uang dari hasil gaji kalian. Misalnya gajian di Taiwan ya, misalnya gajian itu 17.000 NT. Nah, biasanya kalau bayar agent, kalau habis kalau misalnya masih baru pasti membayar agent kan, sisihkan. Kalau membayar agent itu, kalau yang masih baru 1 tahun lah ya, itu pasti 1.800, terus tahun kedua 1.700, terus tahun ketiga 1.600, kalau enggak 1.500. Aku kurang paham, aku lupa ya. Oke guys, jadi ya sisihkan sebagian hasil dari gaji kalian. Oke, gajian misalnya 17.000 dikurangi 1.800, berarti kan tinggal 15.200 ya, bener nggak? Bener, jadi 15.200 itu dikirimkan ke keluarga. Paling nggak usah banyak-banyak lah, paling 3 juta atau 4 atau 2 juta itu udah cukup. Nah sisanya itu di tabung guys gitu. Jangan membeli online itu nggak usah, nggak perlu. Harus sisihkan, nggak usah beli online itu nggak perlu ya. Kalau menjadi babu luar negeri atau masih menjadi TKW itu nggak perlu lah pakaian yang semacam kayak artis-artis, itu nggak perlu. Yang penting ya, meskipun pakaian kita di negara orang lain itu jelek, misalnya biasa aja nggak necis, yang penting di Indo itu sukses guys, punya usaha, menjadi bos, itu baru dikatakan hebat seorang TKW. Lagi kalau misalnya di Taiwan itu ya, maksudnya di luar negeri, di perantauan itu pakaiannya necis-necis tapi di rumah nggak punya apa-apa, itu pasti tetangga pasti akan nyinyir. Di luar kayak gitu tapi di rumah nggak punya apa-apa, malu nggak sih? Makanya selama kita di perantauan, bergayalah sesuai biasa aja lah ya, sesuai dompet, atau biasa aja, nggak usah terlalu necis-necis seperti artis-artis kayak di TV, itu nggak perlu. Yang penting di Indo itu keluarga makan enak, punya usaha, sukses, itu baru dikatakan seorang TKW yang hebat gitu guys. Sisihkan dari hasil gaji kalian sedikit-sedikit, pasti akan lama-lama menjadi bukit, pasti itu. Terutama pertama dari 2.000 atau 3.000 NT atau 4.000, pasti nanti kelamaan kita finish kontrak pasti akan numpuk uang itu. So sedikit-sedikit lama-lama akan jadi bukit. Jangan kalau misalnya ada ke pasar bentar, terus ada makanan apa enak beli ya, nggak jadi nabung guys. Kayaknya orang yang masih kerja dengan orang
itu belum hebat. Sekaya-kayanya apa, semiliarder apapun, kalau itu hasil dari kerjaan di rumah orang, itu belum hebat. Kalau misalnya kita hasil dari TKW itu bisa membangun rumah, membeli mobil, itu belum hebat guys, karena itu hasil dari orang lain gitu, hasil dari perjuangan dari orang Cina tersebut, dari majikan kita gitu. Kita belum hebat sebenarnya guys. Yang hebat itu, yang miliarder itu, yang benar-benar sukses itu, yang mempunyai karya dan membumingkan ke seluruh dunia sehingga terkenal, itu baru seorang yang hebat. Karena dengan karya tersebut dia bisa menjadi miliarder tanpa bekerja dengan orang lain. Itu yang dikatakan benar-benar sukses. Meskipun karya itu belum booming, tapi kita sudah bisa menciptakan karya sendiri, menciptakan produk atau menciptakan usaha sendiri dengan tangan kita, itu dikatakan hebat guys, meskipun belum dibumingkan. Apalagi kalau sudah dibumingkan, itu baru kelihatan hebat banget guys, tidak ada tandingannya, cerdas pokoknya. Jadi kalau misalnya kita mempunyai karya sendiri dan membumingkan, itu namanya kerja cerdas, bukan kerja keras guys gitu. Seorang dikatakan hebat, seseorang dikatakan sukses jika sudah membuat karya sendiri dan membumingkan sendiri ke seluruh dunia. Itu baru orang dikatakan benar-benar hebat. Jadi untuk kalian semua, kalau misalnya gajian itu sisihkan sebagian untuk menabung modal di Indo supaya kita bisa sukses, tidak selamanya menjadi TKW gitu guys. Terus selanjutnya itu berjualan online. Nah, dengan kita menjadi seorang TKW sambil berjualan online itu juga bagus guys. Itu membantu perekonomian semakin meningkat. Apalagi kalau misalnya kita itu bisa nulis Mandarin, alamat Mandarin, itu sangat hebat banget guys. Oke. Jadi untuk kalian kalau misalnya mau kerja sampingan ya seperti jualan online, itu nggak apa-apa guys, itu bagus. Yang penting majikan kalian itu mengizinkan kalian untuk berjualan, itu udah jadi guys. Dengan berjualan online tersebut kita bisa menambah penghasilan kita guys. Misalnya gaji 17.000 ya, terus hasil dari jualan online 5.000, kan lumayan 22.000 gitu. Jadi kita semakin banyak menabung, nanti kita akan semakin ya sukses lah ya, mempunyai modal untuk membuat usaha guys. Yang penting kita jangan tergantung dengan orang. Selamanya kita tidak menjadi TKW guys, selamanya kita tidak menjadi babu luar negeri. Kita harus mempunyai karya untuk dibumingkan di negeri kita sendiri, untuk membuat kita semua itu sukses gitu guys. Itu yang dinamakan seorang yang hebat, seorang yang sukses. Selanjutnya yaitu menjadi YouTuber. Nah, menjadi YouTuber tersebut guys, itu bisa membantu kita mempunyai penghasilan ya. Kalau aku sih niatnya ya untuk iyalah, kalau misalnya ada yang nonton ya alhamdulillah, kalau misalnya nggak ada yang nonton ya aku semakin semangat dalam membuat video tersebut. Ada saatnya kita viral guys, nggak usah takut, oke? Ada saatnya konten kita ditonton guys, nggak usah takut. Jadi kita harus fokus membuat konten yang bermanfaat bagi orang lain. Nggak usah fokus ada view-nya atau enggak, ada like-nya atau enggak, nggak usah. Yang penting kita lakukan kesenangan kita, hobi kita, pasti kita akan merasa enjoy guys gitu. Di YouTuber itu kita bisa lakukan setelah kerjaan semua selesai, baru kita manfaatkan waktu luang tersebut untuk membuat video yang bermanfaat bagi orang lain gitu guys. Baik kita membuat konten, lebih baik kita berkarya daripada gibah sana sini untuk mendapatkan dosa atau mendapatkan gibah. Itu nggak baik guys. Apalagi kalau misalnya bikin TikTok yang joget-joget lah, pamer aurat, itu nggak ada faedahnya guys, cuma malu-maluin negara Indonesia saja, tahu nggak? Meskipun tidak semua TKW seperti mereka, tapi semua TKW yang ada di luar negeri itu terkena dampaknya, percaya nggak guys?
Percayalah, meskipun hanya satu orang yang joget-joget pamer aurat, pasti semua TKW terkena dampaknya. Itu udah pasti. Itu hukum alam, guys. Aku mau peringatkan kalian semua ya, kalau misalnya di negara orang lain atau di perantauan itu pakaiannya nggak perlu nyejis guys, nggak perlu. Yang penting bisa nutup aurat sama sopan aja itu udah bagus guys, nggak perlu nyejis ngalahin artis di Indo, itu nggak perlu. Ada juga ya TKW dipanggil kakak artis lah, kakak idola, itu nggak ada kakak artis kakak idola. Kalau misalnya kakak idola sama kakak artis itu nggak mau jadi babu luar negeri guys, oke? Jadi nggak ada yang namanya kakak artis kakak idola, nggak ada. Semua itu setara, babu luar negeri, babune wong Cina. Ayo gue. Oke, jadi itu guys trik ala sukses TKW. Menjadi jualan online, menjadi YouTuber, dan sisihkan sebagian uang dari gaji kalian. Itu akan membantu perekonomian kita semua guys. Itu akan membantu penghasilan kita guys, itu udah pasti. Lakukan 3 hal tersebut guys, oke? Pesan terakhir, tetap jaga kebersihan dan kesehatan. Kemanapun harus memakai masker dan membawa hand sanitizer. Oke guys? Oke, cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, subscribe channel aku ya, Rulacin Official, dan nantikan video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.